Episode 3, Kenzo Sang Tuan. Kenzo Dimitri, seorang pengusaha sukses di bidang otomotif dan teknologi canggih, memiliki dua perusahaan besar yang sama-sama bergerak di bidang masing-masing. Kenzo memang terlihat sempurna. Dia memiliki segalanya. Tahta, jabatan, uang, kekuasaan semua dia miliki. Tapi dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Ayahnya meninggal di usianya yang masih 20 tahun dan ibunya meninggal ketika Kenzo berusia 7 tahun. Kedua orang tuanya bercerai saat Kenzo berumur 5 tahun dan selama 2 tahun dia tidak bisa bertemu dengan sang ibu. Hingga berita besar itu yang mengatakan jika ibunya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Skandal sang ayah waktu itu hampir membuat karirnya hancur. Selama ini Kenzo tidak mengetahui jika ayahnya memiliki simpanan yang adalah istri dari pria yang tidak lain adalah koleganya sendiri. Berita besar itu kemudian terbongkar dan membuat ayahnya ditahan karena melakukan perzinahan dengan istri orang lain. Tidak terima karena dipenjara. Ayah Kenzo melarikan diri dan akhirnya berakhir dengan kecelakaan besar yang membuat mobilnya hangus terbakar. Mungkin sikap Kenzo yang seperti ini sudah menurun dari sang ayah. Entahlah. Yang jelas Kenzo sendiri juga menyadari jika sifatnya yang suka main dengan wanita itu tidak bisa dibilang begitu saja. Tuan, apakah ada yang Anda inginkan? Kenzo menggeleng pelan karena memang dia tidak menginginkan apa-apa. Saat ini dirinya hanya tengah pusing karena mungkin agak tidak enak badan. Apakah Anda ingin saya pijit? Sepertinya Anda kelelahan. Ujar wanita itu lagi, menawarkan diri untuk memijat Kenzo dan biasanya lelaki itu langsung memberikan kode untuk langsung melayaninya. Tapi sudah seminggu ini Kenzo sama sekali tidak meminta layanan plus-plus padanya. Tidak, keluarlah, suruh Kelvin masuk. Jawab Kenzo mengibaskan tangannya pertanda jika dia menyuruh sekretarisnya itu keluar. Dengan berat hati wanita itu pun keluar dari ruangan, sang presidir. Kenzo kali ini merasakan jika badannya memang tidak enak. Tenggorokannya sakit bahkan hidungnya sudah gatal. Kepalaku pusing sekali, gumam pria tersebut. Suara ketukan pintu membuat Kenzo mendongak dan melihat Kelvin sang asisten masuk ke dalam ruangannya. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kelvin menundukkan kepalanya memberi hormat pada Tuan Ken-nya. Kelvin ini adalah asisten Kenzo yang direkrut setelah sang ayah meninggal, yang berarti pria itu sudah bekerja hampir 10 tahun dengan Kenzo. Tuan Ken, apakah Anda ingin saya mencarikan dokter? Kelvin ini memang sangat peka. Dia tahu jika bosnya itu sedang tidak enak badan. Wajah Kenzo terlihat memerah, bibirnya pucat dan binar wajahnya redup. Sudah sangat jelas jika Tuan Ken saat ini tengah sakit. Kelvin, antarkan aku pulang saja. Aku ingin beristirahat di rumah, ujar Kenzo. Baik Tuan, tapi setelah itu saya akan panggilkan dokter untuk Anda. Kelvin langsung membantu Kenzo untuk berdiri. Kenzo mengibaskan tangannya seakan mengatakan bahwa dia masih kuat untuk berjalan. Kelvin yang semula akan memapahnya, akhirnya melepaskan pegangan tangannya pada lengan Tuan Kenzo. Tuan Kenzo berjalan keluar melewati meja sekretarisnya yang saat ini tengah menatap asisten Kelvin untuk bertanya ada apa dengan Tuan Ken. Tapi Kelvin tidak membalas tatapan mata Britney. Pria berusia 35 tahun itu berlalu begitu saja mengikuti Tuan Kenzo yang sudah memasuki lift. Britney menggeram kesal. Tuan Ken benar-benar mengabaikannya saat ini. Wanita itu masih belum terima jika Tuan Ken seakan membuangnya begitu saja. Aku tahu jika bukan hanya aku saja wanita yang berarti di dalam hidup Tuan Ken. Tapi, aku berharap bisa menjadi wanita satu-satunya pendamping Tuan Kenzo sampai tua nanti. Sebenarnya Kenzo hanya kelelahan. Dia terlalu banyak memforsir tenaganya selama sebulan ini untuk memperbaiki produksi mobilnya yang menurutnya kurang sempurna. Tuan Kenzo tidak peduli terhadap kesehatannya.
Dia terlalu memaksakan diri agar selama sebulan ini peluncuran mobil terbaru perusahaan Benedict Automotive bisa berjalan dengan sempurna dengan perubahan yang dilakukan. Tuan, ada kabar terbaru tapi ini masih simpang siur. Bian mengatakan jika salah satu kapal kita dirombak oleh perampok di Samudra Pasifik. Tapi saya sudah mengirim beberapa orang untuk melacaknya, ujar Kelvin. Aku serahkan kepadamu, Kelvin. Saat ini aku hanya butuh istirahat, jawab Kenzo lemah. Baik tuan, Kelvin tahu jika tuannya memang harus segera istirahat agar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bersambung.